Halo semua, balik lagi dengan aku, Alika Kumala Putri. Aku berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 NIM digit terakhir 105. Pada kesempatan ini aku akan menyampaikan sedikit materi tentang perulangan atau looping dalam algoritma dan pemrograman, teman-teman. Langsung aja kita ke pengertian looping. Looping itu bisa disebut juga perulangan ya. Nah, looping atau perulangan ini adalah proses menjalankan suatu perintah atau blok kode secara berulang-ulang selama kondisi ini. Dan perlu diketahui teman-teman, jika looping atau perulangan ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada perulangan for dan perulangan while. Aku akan menjelaskan lebih detailnya lagi di slide lain, di slide bawah. Tapi sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit bagian sedikitnya. Nah, pertama di perulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui. Nah, semisal kita sudah menentukan kalau kita tuh ingin mengeprint misalnya halo dunia sebanyak 5 kali, maka kita akan tulis kodenya seperti ini. For i in range 5, maka printnya tuh halo dunia, maka outputnya akan muncul halo dunia sebanyak 5 kali sesuai dengan yang sudah kita masukkan di dalam coding. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke pengulangan while. Pengulangan while ini digunakan untuk pengulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya nih teman-teman. Nah, nih kita tuh mau kayak nulis angka misal 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan menulis dengan seperti ini nih. X nya dengan 1 while X kurang dari sama dengan 5, maka kita akan print angka, X kan dari 1 nih, X plus sama dengan 1, maka outputnya akan muncul seperti ini. Maka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita langsung ke flowchart perulangan. Nah, di sini aku kasih contoh flowchart dengan sebuah program eksekusi perintah berulang kali sampai suatu kondisi tidak lagi terpenuhi. Ini aku zoom sedikit untuk flowchartnya. Nah, di sini ya. Nah, dimulai dari start, program akan dimulai dari titik awal. Kemudian kita inisiasi i sama dengan 0. Nah, nilai awal variabel i diset menjadi 0 karena ini disebut inisiasi perulangan. Artinya perulangan dimulai dari angka 0. Kemudian pemeriksaan kondisi apakah i kurang dari 10. Nah, di sini tuh program mengecek apakah i kan masih kurang dari 10 kan ya. Nah, jika iya, maka jalankan blok perulangan. Jika tidak atau false, maka akan lompat ke end dan perulangan akan berhenti. Nah, dalam proses loop di print ini itu program akan menampilkan nilai i ke layar. Kemudian di sini ada increment atau i++. Nah, nilai i ditambah 1 setiap kali perulangan selesai agar mendekati batas kondisi. Kemudian ada next i, yaitu setelah menambah nilai i, program kembali ke langkah pemeriksaan kondisi yang dimana i itu kurang dari 10 atau lebih dari 10 kan gitu. Kemudian nih, balik ke end. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi, kayak i-nya kan i-nya lebih dari 10 sama lebih dari sama dengan 10, nah maka programnya akan berhenti. Nah, di sini ada contoh codingannya ya teman-teman. Nah, di sini i sama dengan 0, yaitu tuh nilai awal. Nah, while i itu kan kurang dari 10. Ini kondisi perulangan. Kemudian kita print nilai i titik 2 i. Nah, di sini tuh perintah yang diulang setiap kali lo berjalan. Nah, di sini di bawahnya ada i
plus sama dengan 1. Ini tuh untuk menambah nilai I agar loop tidak berjalan selamanya atau infinite loop, maaf. Nah, dari codingan tersebut akan menghasilkan output seperti ini, teman-teman. Nilai I sama dengan 0, nilai I sama dengan 1, nilai I sama dengan 2, sampai 9. Karena kita kan ini kan kurang dari 10 ya, teman-teman, dan dimulai dari 0, begitu. Kemudian lanjut ke iterasi pada list. Kecilin dulu. Nah, iterasi pada list berarti kita melakukan perulangan, looping ya, untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen yang ada di dalam sebuah list. Dengan iterasi, kita bisa menjalankan suatu blok kode atau setiap elemen tanpa perlu menulis perintah berulang kali. Itu. Nah, pola dasar iterasi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada sequential access atau akses berurutan, kemudian ada index based iteration atau berdasarkan indeks, dan condition based iteration atau berdasarkan kondisi. Nah, kita kasih di sini blok ini angka sama dengan 2, 4, 6, dan 8. For item in angka, maka kita akan ngeprint si itemnya ini. Maka outputnya akan muncul 2, 4, 6, dan 8. Artinya, program menampilkan setiap elemen dalam list angka satu per satu. Lanjut ke transformasi list baru dari list lama. Transformasi list adalah proses membuat list baru dengan cara mengolah atau memproses elemen-elemen dari list yang sudah ada. Nah, prinsipnya ini, kita tuh mengambil setiap elemen, kemudian dilakukan operasi tertentu. Nah, hasilnya itu di sini dalam list baru. Jenis atau pola transformasi ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada mapping atau pemetaan. Nah, si mapping ini itu tuh mengubah setiap elemen dalam list menjadi bentuk baru. Contohnya, untuk mengkodatkan nilai, menambah nilai tertentu, atau mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, ini contohnya, teman-teman. Angkanya kita beri 1, 2, 3, hasilnya kan kayak dikali gitu, kayak dikuadratkan, ini dikuadratkan per X in angka, maka reprintnya hasilnya tuh berapa. Nah, maka outputnya ini. Dari ini kan, coba ya, kalau 2 dikuadratkan dengan 2, maka kan outputnya adalah 4, dan jika 3 dikuadratkan dengan outputnya 9. Sesuai ya, teman-teman. Lanjut, kedua ada filtering atau penyaringan. Nah, si filtering atau penyaringan ini tuh untuk memilih elemen-elemen tertentu dari list lama berdasarkan kondisi yang ditentukan. Contohnya, itu hanya menyimpan angka genap atau nilai yang lebih besar dari 70. Di sini tuh contohnya, misal ada nilai 55, 72, 80, dan 65. Nah, lulusnya ini ke n for n in nilai if n kurang lebih besar sama dengan 70. Nah, jika maka outputnya 72 dan 80. Karena ini 55 dan 65 kan lebih kecil dari 70, maka kan kita ngambil yang lebih besar dari 70, yaitu 72 dan 80. Kemudian yang ketiga ada aggregation atau perangkuman. Nah, si aggregation atau perangkuman ini tidak menghasilkan list baru penuh, melainkan satu nilai ringkasan dari list lama. Contohnya, untuk menghitung jumlah total, rata-rata, nilai maksimum, atau minimum. Di sini aku kasih contoh, datanya tuh ada 5, 10, dan 15. Nah, total sama dengan sum data, rata-rata sum data, atau lain data, print totalnya, dan rata-ratanya ini. Maka outputnya akan muncul seperti ini. Kan 5 ditambah 10 ditambah 15 kan 30 ya, teman-teman. Dan jika semua ini di rata-rata, maka akan menghasilkan 10, karena kan kayak 30 dibagi sama banyak datanya kan ada 3, jadi kan 10. Jadi sesuai ya, teman-teman.
Begitu penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke perulangan for. Nah, perulangan for ini digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang-ulang dengan jumlah perulangan yang sudah diketahui. Di dalam Python, for ini sering digunakan bersama fungsi range untuk menentukan berapa kali perulangan dilakukan. Bentuk umumnya itu tuh di sini ada for index in range dalam kurung banyak perulangan. Nah, jadi untuk menjalankan kodenya ditaruh di bawah sini, di bawah indeksnya ini, kemudian kode di dalam blok ini akan diulang. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita tuh kalau mau nulis harus sesuai dengan urutannya ini. Kalau nggak akan jalan. Nah, kode di luar for tidak diulang. Nah ini, for kata kunci untuk memulai perulangan. Index yaitu tuh untuk variabel sementara yang menampung nilai dari setiap langkah perulangan. Range itu tuh banyak perulangan yang menentukan berapa kali perulangan dilakukan. Nah, baris yang menjorok ini atau indentasi di bawah for akan diulang, sedangkan kode yang di luar for ini tidak akan diulang. Nah, ini kan harus di bawah sini biar diulang. Kalau di sini nggak akan diulang gitu. Kemudian jenis perulangan for. Yang pertama ada perulangan for dengan koleksi iterasi langsung. Digunakan untuk mengakses setiap elemen langsung dari sebuah koleksi data seperti list, tuple, string, atau dictionary tanpa menggunakan indeks. Di sini aku kasih contoh-contohnya di dalam ini ya, yang list ya, kita pakai yang list gitu. Nah, dimulai dari yang A. Nah, di sini tuh menampilkan semua elemen list. Contohnya nih, ada buah yang ada blok buah ini isinya apel, pisang, mangga, dan jeruk. Kemudian kita beri di sini indeks kan. For B in buah, print B, maka outputnya apel, pisang, mangga, dan jeruk, sesuai teman-teman. Nah, for B in buah artinya ambil setiap elemen dalam setiap list buah, lalu tampilkan satu per satu. Kemudian selanjutnya ada menampilkan elemen dengan nomor urut. Contohnya nih, kita pakai kota, nama kota. Ada kota Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya, dan kota Medan. For I, namain enumerate kota start sama dengan 1. Nah, kemudian kita print. Nah, maka outputnya akan muncul 1 Jakarta, 2 Bandung, 3 Surabaya, dan 4 Medan. Kemudian ada menghitung total nilai dalam list. Nah, di sini kita kasih semisal ada harga 5.000, 12.000, 8.000, dan 15.000. Totalnya sama dengan 0. For H in harga. Nah, total di bawahnya itu kita kasih total plus sama dengan H. Kemudian kita print total harga sama dengan titik 2, total. Maka outputnya total misalnya 40.000 karena kita sudah jumlahin gitu. Nah, loop menjumlahkan setiap elemen dalam list harga. Kemudian ada menghitung jumlah elemen tertentu. Di sini contohnya ada buah apel, buah pisang, buah mangga, buah apel lagi, dan ada jeruk. Jumlah apelnya sama dengan 0. For B in buah, if B sama dengan apel, jumlah apelnya tambah plus sama dengan 1. Print jumlah apel dalam list. Nah, jumlah apel, maka outputnya jumlah apel dalam list ada 2. Maka dia tuh akan otomatis mendetek ya, karena kan ini menghitung jumlah elemen tertentu. Nah, di sini program menghitung berapa kali kata apel muncul di dalam list. Semisal apelnya diganti jeruk, maka jeruknya juga akan seperti terusnya ya teman-teman. Tinggal nyesuaiin codingnya aja. Kemudian di mengubah elemen dalam list. Nah, di sini tuh aku kasih contoh isinya tuh angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian kita ingin kita kuadratkan. Nah, kita masukkan for A in angka kuadrat append A
kuadrat 2. Maka kita print list baru kuadrat, hasil kuadratannya itu. Maka outputnya di sini. List baru kuadrat. Nah, ini sesuai ya teman-teman. 2 dikuadratkan menjadi 4, 4 dikuadratkan menjadi 16, 6 dikuadratkan menjadi 36, 8 dikuadratkan menjadi 64, dan 10 dikuadratkan menjadi 100. Setiap elemen diubah atau dikuadratkan, lalu dimasukkan ke list baru menggunakan dot append atau titik append. Jangan lupa memakai tanda kurung seperti itu. Kemudian lanjut ke menampilkan hanya nilai genap dari list. Di sini contohnya aku kasih angka 3, 7, 8, 10, 13, dan 20. Nah, for A in angka, if A ini persen ya, 2 sama dengan 0, maka print A, maka outputnya akan menampilkan 8, 10, dan 20. Nah, dari angka di sini yang genap kan hanya yang 8, 10, dan 20, maka akan sesuai teman-teman. Nah, loop ini menyeleksi dan hanya menampilkan angka genap. Dari contoh-contoh ini aku menggunakan koleksi data dari list ya teman-teman. Kita lanjut ke jenis-jenis perulangan for yang kedua ya teman-teman. Nah, perulangan for dengan fungsi range itu berbasis indeks atau jumlah. Perulangan for dengan fungsi range ini digunakan jika kita ingin mengontrol jumlah perulangan atau mengakses elemen berdasarkan indeks. Fungsi range itu untuk membuat urutan angka yang dipakai dalam perulangan. Bentuk umumnya ada ini: range, mulai, berhenti, dan angka. Nah, di mulai ini itu tuh angka awal kita ya, di defaultnya tuh yaitu 0. Kemudian berhenti itu tuh angka batas akhir. Nah, jadi tuh nggak termasuk ya angka yang di sini tuh. Kemudian langkah itu tuh kenaikan nilai tiap iterasi. Nah, di sini aku kasih perulangan 0 sampai 4 contohnya. Perulangan for i in range 5, maka kita printnya perulangan ke sama dengan i, maka outputnya akan muncul seperti ini. Kan dimulai dari 0, nggak nyampe ke 5 karena kita mulainya dari 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, range 5 menghasilkan urutan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Loopnya kan berjalan 5 kali dimulai dari 0, sehingga angka 5 itu nggak muncul di outputnya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tuh perulangan dari 1 sampai 5. Kita kasih for i in range 1,6, kemudian kita print, akan menghasilkan output seperti ini. Karena range 1 dan 6 itu dimulai dari 1 kan, dan berhenti sebelum 6. Jadi berhentinya kan di 5. Jadi 6 tuh nggak masuk di sini, nggak masuk di outputnya. Berhenti di 5 gitu. Kemudian ada perulangan dengan langkah atau step. Kita masukkan for i in range 0, 11, dan 2. Kemudian kita print, maka outputnya dari 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kayak angka genapnya gitu ya teman-teman. Dan 11-nya nggak masuk karena itu kan berhenti. Sesuai teman-teman. Nah, parameter ketiga yang ini, angkanya ini ya, parameter ini artinya naik 2 angka setiap iterasi. Kemudian perulangan mundur. Nah, perulangan mundur ini kita kasih contoh for i in range 10, 0, dan min 1. Kita print i-nya ini, indeksnya ini, maka outputnya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Range 10, 0, dan min 1 artinya dimulai dari 10, berhenti sebelum 0, dan turun 1 setiap langkahnya. Jadi kebalikan aja sih sama kalau yang ini kan tambah 2 kan.
Kalau yang ini min 1 gitu. Kemudian ada menggunakan range untuk mengakses list. Kita kasih di sini kode buahnya tuh ada apel, jeruk, pisang, dan mangga. For i in range line buah. Printnya tuh ada buah ke, koma i adalah buah i gitu. Nah, di sini outputnya akan masukkan nih kayak buah ke 0 itu adalah apel, buah ke 1 adalah jeruk, buah kedua adalah pisang, dan buah ketiga adalah mangga. Nah, dan buah ini menghitung panjang list. Ini tuh menghitung panjang list. Lalu range line buah ini akan membuat angka dari 0 sampai ke 3 dari sesuai sama indeks listnya itu gitu teman-teman. Kemudian lanjut ke yang terakhir, yaitu menghitung total bilangan 1 sampai 10. Kita kasih totalnya di sini 0 for i in range 1,11. Kemudian kita total dan kita print total jumlah koma total, maka outputnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini tuh loopnya menjumlahkan semua angka dari 1 sampai 10. Nah, kemudian ada break dan continue. Kedua istilah ini, yaitu yang break dan continue itu adalah perintah pengendali alur atau control statement di dalam perulangan for atau while di dalam Python. Keduanya digunakan untuk mengatur jalannya loop, tapi dengan cara yang berbeda. Yang pertama kita bahas dulu yang break. Break itu untuk menghentikan perulangan. Break itu digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa, bahkan jika kondisi loop belum selesai. Setelah break dijalankan, maka loop langsung berhenti dan program melanjutkan ke baris setelah loop. Contohnya di sini teman-teman, for i in range ini kita kasih breaknya di 5 ya. Berarti kan sebelum 5 tuh. Kita print perulangannya, kemudian kasih print loop selesai, maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3, perulangan ke-4. Mengapa sampai perulangan ke-4? Karena kita taruh breaknya itu kan di sebelum 5, jadi ya nggak masuk gitu teman-teman. Nah, saat i mencapai 5, perintah break dijalankan. Akibatnya perulangan berhenti total dan program melanjut keluar loop, yang mana kita kasih di sini print loop selesai, maka akan langsung seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang continue ini. Continue itu melewati satu iterasi. Continue digunakan untuk melewati satu langkah perulangan dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kode setelah continue di dalam loop tidak akan dijalankan untuk iterasi itu. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau di sini kan kita kasih continue di sini kan, outputnya jadi tuh kayak ibaratnya nge-skip gitu loh teman. Kayak perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3, perulangan ke-4. Kan di sini nggak ada kelima karena kita taruh di continue itu kan setelah perulangan kelima. Makanya artinya tuh kan dilewati. Nah, makanya ia akan lanjut ke sini nih. Di saat i sama dengan 5, perintah continue dijalankan. Artinya iterasi kelima dilewati dan loop tidak berhenti. Hanya melewati langkah itu lalu lanjut ke i sama dengan 6. Nah, kemudian kita lanjut ke perulangan while ya teman-teman. Nah, di perulangan while ini adalah perulangan yang dijalankan selama suatu kondisi bernilai benar atau true. Artinya, selama syaratnya masih terpenuhi, maka program akan terus mengulang blok kode di dalamnya. Bentuk umum dalam perulangan while ini, while kondisi. Nah, di bawahnya itu ada blok kode yang akan diulang. Kita kasih kodenya di bawah sini. Selama kondisi bernilai true, blok di dalam while akan dijalankan berulang. Jika kondisi sudah false, maka perulangan akan berhenti.
sini aku kasih contoh-contohnya teman-teman. Pertama, menggunakan break pada while. Nah, kita kasih break pada while. Nah, di sini teman-teman, kita kasih i-nya sama dengan 1, while true, kondisinya kan selalu true ya. Kita print angkanya, kemudian kita break, maka outputnya seperti ini. Walau kondisi selalu true, break digunakan untuk menghentikan perulangan saat i melebihi 5. Kemudian menggunakan continue pada while. Kita taruh continue-nya di bawah if i sama dengan 3. Kemudian maka outputnya akan seperti ini. Ketika i sama dengan 3, maka perintah continue akan dijalankan. Nah, baris print-nya itu tuh akan dilewati dan lanjut ke iterasi berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum selesai, kita kasih kesimpulan dulu nih, perbedaan perulangan for versus while. Yang pertama, di tujuannya ya, perulangan for itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui. Kalau perulangan while digunakan saat jumlah perulangan belum diketahui. Nah, kemudian kalau perulangan for itu berdasarkan urutan seperti list, string, range, dan lain-lain. Kalau perulangan while itu tuh untuk kondisi logika, yaitu kayak true dan false. Nah, kalau perulangan for ini kapan berhenti? Ia akan otomatis berhenti setelah semua elemen atau range-nya selesai. Kalau perulangan while akan berhenti jika kondisi sudah false. Kemudian struktur dasar dari perulangan for itu for variable in range atau koleksi. Kalau si perulangan while tuh while kondisi gitu. Contoh umumnya di perulangan for itu untuk mengulang sejumlah langkah tertentu. Kalau di perulangan while untuk mengulang sampai syarat tidak terpenuhi. Kalau di perulangan for itu tuh kemungkinan loop tidak terhingga atau infinite loop yang tadi aku bilang tadi tuh jarang terjadi ya teman-teman, karena jumlah iterasinya tuh kan udah jelas. Tapi kalau di perulangan while itu bisa aja terjadi kalau kita lupa mengubah kondisinya. Kemudian kalau perulangan for itu cocok digunakan untuk mengakses elemen list, menghitung, atau pengulangan tetap. Dan kalau perulangan while ini tuh cocok digunakan untuk validasi input, menunggu kondisi, atau perulangan tak tentu. Lanjut ke yang terakhir, yaitu ada repeat until. Nah, di repeat until ini sebenarnya di bahasa pemrograman Python tuh nggak ada ya teman-teman, tapi di Scratch atau yang biasanya kita latihan untuk mengeksekusi apa yang sudah kita pelajari itu, kita pakai Scratch kan. Nah, Scratch itu ada blok ini, itu repeat until. Nah, blok perulangan di Scratch yang digunakan adalah repeat until atau kondisi. Nah, di dalam blok ini terus dijalankan sampai kondisi terpenuhi yang bernilai true. Cara kerjanya tuh berlawanan dengan perulangan di while Python ya, karena while akan berjalan selama kondisi masih benar, sedangkan repeat until berhenti ketika kondisi menjadi benar. Nah, di sini kita kasih contohnya when flag click repeat until 10 dan kita change score by 1, ini akan berulang. Nah, di sini perintah di atas akan menambah nilai skor 1 per 1 sampai skor mencapai 10. Nah, setelah nilai skor sama dengan 10, maka perulangan akan berhenti secara otomatis. Jadi, blok repeat until di Scratch ini sangat berguna untuk membuat perulangan yang berhenti berdasarkan kondisi tertentu, bukan berdasarkan jumlah pengulangan. Jadi, sekian untuk materi. Tapi langsung aja kita eksekusi apa yang sudah kita pelajari kali ini. Langsung aja kita ke Scratch-nya. Nah, lanjut kita langsung eksekusi apa yang sudah tadi kita pelajari ya teman-teman. Kita pakai Scratch yang pertama-tama. Jadi di sini aku udah membuat sebuah program yang intinya program ini tuh mensimulasikan sistem kasir atau chatbot pemesanan pizza
sederhana. Yang intinya tuh di sini kita bisa menambah pesanan pizza, menghitung total harga otomatis, menambahkan tip, dan kita bisa memberikan total akhir ke pelanggan. Jadi sebelum aku bahas, aku mau kasih lihat dulu, mau kasih tunjuk dulu ke kalian gimana cara kerjanya dan ini gimana mainnya gitu ya. Langsung kita pencet, kemudian muncul hello. Do you want to add a pizza? Di sini kita dikasih jawaban yes or no, kita jawab yes. What pizza do you want? Kita isi dengan list di sini ya teman-teman. Kita kan dikasih pilihan ya. Nah, kita isi misalnya aku mau ambil 4 cheese. Nah, di sini kan langsung muncul tuh. Kemudian do you want to add a pizza? Kemudian kalau kita mau nambah, kita bisa tulis yes. Kemudian lanjut kita kasih misalnya pengen pepperoni ya. Nah, kalau misalnya ini kan akan berulang terus sampai kita no kan. Kalau misalnya kita udah kelar, akan muncul hasil yang harus kita bayar. Kemudian kita ditawarin apakah kamu akan memberikan tip gitu kan. Di sini kita dikasih angka dari 0 sampai 25%. Jika 0, maka nggak akan muncul ya, nggak akan kehitung tipnya. Thank you, the price is sekitar segini 20 nih. Pizza are on the way. Kemudian jika kita kasih tipnya dan jika kita langsung pakai satu pizza aja gitu ya, kita mulai lagi hello, kemudian kita kasih yes. What pizza do you want? Aku pengen misal Napoli. Nah, terus kalau misalnya no, nah di sini kan langsung muncul ya teman-teman angkanya, kita sesuaiin gitu, kita sesuai dari listnya itu, kemudian akan muncul di sini enter. Nah, you have to pay segini. Kemudian kalau kita ingin kasih tip semisal berapa ya, 5%, nah akan otomatis terjumlahkan dengan harga pizza yang tadi yang awal. Thank you, the price is now 10,5 ini gitu. Jadi kita sudah memakai yang tadi ya teman. Nah, kita sudah memakai yang sudah kita pelajari di sini. Nah, untuk penjelasannya, jadi when green flag click itu tuh pertama ada menghapus daftar pesanan lama, menyembunyikan variabel yang tidak perlu, dan mengatur ulang harga total ke 0. Kemudian di sini kan kita kasih menyapa pelanggan pesan hello, lalu menunggu 2 detik. Kemudian kita mulai memproses pemesanan pizza. Nah, si program ini kan akan menanyakan ini. Nah, nih. Program akan menanyakan do you want to add a pizza? Sebentar. Nah, terus jika pengguna menjawab yes, maka program akan meminta jenis pizza dengan nomor. Itu kan, dengan nomor sesuai dengan list yang ada di sini. Kemudian pizza yang dipilih akan ditambahkan ke daftar pesanan dan harga total akan bertambah 10. Nah, program akan pesan adding nama to the list. Misal nih kayak yang 4 cheese gitu kan. Nah, kan adding tuh sesuai ya. Nah, program akan menambahkan di sini. Jika pengguna menjawab no, maka proses pemesanan akan berhenti. Setelah
Selesai memesan, program akan menampilkan total harga yang harus dibayar yang tadi ya teman-teman. Lalu program menanyakan berapa persen tip. Nah, kita kan kasih pilihan nih di sini yang ingin diberikan. Program akan menghitung total harga baru dengan menambahkan tip. Misal kita kasih 6. Nah, di sini udah sekian penjelasan dari aku ya teman-teman untuk di Scratch ini. Selanjutnya kita langsung eksekusi ke dalam bahasa pemrograman Python. Seperti biasa kita akan menggunakan Replit. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi langsung aja kita eksekusi dengan bahasa pemrograman Python di Replit. Ini sebenarnya programnya aku samain sama Scratch yang tadi. Tapi bedanya di list makanannya aja. Jadi program ini itu tuh kayak mensimulasikan sistem pemesanan makanan sederhana di mana penggunanya itu bisa melihat daftar menu, memilih makanan yang ingin dipesan, menambah beberapa pesanan, menghitung harga total, dan menambahkan tip sebelum pembayaran berakhir. Sebelum aku jelasin satu persatu, aku mau kasih lihat dulu ke kalian gimana sistem ini tuh bekerja ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita lihat daftar menunya apa aja yang tersedia. Nah, langsung aja kita ditanyain kan, apakah Anda ingin memesan? Kita jawab ya. Nah, jadi kita sama seperti yang Scratch tadi, kita dikasih nomor kan. Misalnya kita ingin memesan capjay, kita kasih nomor 3. Nah, kita menambahkan capjay ke pesanan. Kalau misalnya kita ingin menambah lagi, kita bisa ketik ya. Nah, kita ditanyain lagi kita mau ngambil yang nomor berapa. Misal aku mau ngambil yang kue tiaw. Nah, kalau misalnya udah gak mau pesan lagi, kita tulis tidak. Nah, maka akan muncul Anda telah memesan capjay dan kue tiaw. Total harga yang Anda harus bayarkan adalah sebesar 40.000, karena kan Anda 20.000 kan tadi. Nah, maka masukkan tip yang ingin Anda berikan. Semisal kita ingin ngasih tip, kita ngasih misalnya 4 ya, 4. Nah, maka akan langsung muncul total harga setelah ditambah dengan tip yang kita berikan ya teman-teman. Nah, sebesar 41.600. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini di baris 3 dan 4 ini itu tuh ada menu underscore makanan. List yang berisi daftar menu makanan yang bisa kita pilih. Nah, di sini tuh list kosong untuk menyimpan makanan yang ingin dipesan. Total harga itu variabel awal untuk menyimpan jumlah harga total dan dimulai dari 0. Kemudian pada baris 6 sampai 9 itu tuh menampilkan daftar menu makanan di layar. Nah, di sini kan ada enumerate ya teman-teman. Nah, si enumerate ini memberikan nomor urut untuk setiap item dalam list. Maka outputnya kan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di baris 11 sampai ke 20 itu tuh kan ada variabel lanjut pesan sama dengan true. Nah, kita atur true agar perulangan itu bisa dimulai. Kemudian program akan menanyakan apakah pengguna ingin memesan makanan. Nah, di sini kan apakah Anda ingin memesan makanan ya atau tidak. Jika pengguna akan menjawab ya, maka dia kan diminta memasukkan nomor menu. Misalnya 2 kan untuk bakso goreng. Nah, makanan tersebut akan ditambahkan ke list pesanan dengan append. Nah, di sini kan tadi untuk nomor yang kita mau pesan kan. Nah, di sini ditambahkan list pesanan dengan append. Nah, kemudian harga total ditambah 20.000 per makanan di variabel yang sini. Nah, kemudian jika pengguna menjawab selain ya,
maka perulangan akan berhenti dan lanjut pesan sama dengan false. Gitu. Di baris yang sini 22 sampai 24 itu akan menampilkan daftar makanan yang dipesan dan total harga sementara yang sebelum ditambahkan dengan tip. Gitu. Di bagian sini ya. Maka nih. Dari 22 sampai 24 ini akan muncul ini. Bagian sini. Nah, di baris ini 26 sampai 28 ini pengguna diminta untuk memasukkan nilai tip antara, kita kan kasih pilihan antara 0 sampai 25%. Nah, ini akan otomatis muncul ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, nah itu ada print terima kasih banyak yang harus Anda bayarkan setelah kita masukkan tip yang akan kita berikan gitu. Jadi intinya di pemrogramannya ini kita menggunakan list untuk menyimpan data menu dan pesanan. Kemudian ada loop while agar pengguna bisa memesan berulang kali. Kemudian ada input dan output untuk interaksi dengan pengguna, percabangan if else untuk mengatur logika keputusan, dan operator aritmatika untuk menghitung total harga dan tipnya. Sekian pembahasan dari aku. Semoga kalian bisa memahami apa yang udah aku sampaikan, dan di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Aku juga belajar, kalian juga bisa belajar. Sekian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.